Fakta negara tertua di dunia. Secara umum, negara bisa diartikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militernya dikuasai oleh suatu pemerintahan. Di dalam negara juga terdapat sistem atau aturan yang berlaku untuk setiap orang di wilayah tersebut. Suatu wilayah bisa disebut negara jika di dalamnya ada rakyat atau penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Selain itu, persyaratan sekunder lainnya adalah sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dulunya, dunia pernah diyakini sebagai sebuah benua super yang dikenal dengan nama Pangea. Pangea adalah masa ketika semua benua yang kita kenal sekarang masih bersatu sebelum akhirnya terpisah sekitar 200 juta tahun lalu dan kemudian membentuk negara-negara yang kita kenal sekarang dengan sejarahnya masing-masing. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa negara tertua di dunia? Oke, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bersiaplah untuk dibawa ke perjalanan menakjubkan, karena kita akan mengeksplor peradaban-peradaban yang telah bertahan dari waktu ke waktu dan juga menjadi saksi bisu atas perubahan dunia. Berikut adalah negara tertua dengan peradaban yang paling bertahan lama. Satu, Mesir. Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia, sebab negara Mesir diyakini sudah berdaulat sejak sekitar 3100 sebelum Masehi. Kala itu, peradaban Mesir kuno dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir oleh Raja Menes sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Peradaban Mesir kuno memiliki sejarah yang panjang. Para ilmuwan dan sejarawan meneliti sejarah panjang Mesir dari hieroglif yang terdapat pada situs kuno yang telah ditemukan. Hieroglif adalah sistem penulisan khusus yang menggunakan simbol-simbol sebagai bahasa. Hieroglif disebut-sebut sebagai sistem penulisan tertua kedua di dunia. Kerajaan Mesir pertama diklaim terbentuk pada masa milenium keempat sebelum Masehi. Dataran kuno ini telah mengalami pergantian raja dan kekaisaran, termasuk kekaisaran Persia dan Ottoman. Kemudian, bangsa Arab berhasil menaklukkan Mesir pada abad 9 dan ke-10. Sejak saat itu, Mesir menjadi negara Muslim. Dua, Ethiopia. Negara tertua selanjutnya adalah Ethiopia. Para sejarawan menempatkan Ethiopia sebagai salah satu negara tertua di dunia. Hal tersebut dibuktikan dari penemuan sebuah fosil kerangka berusia jutaan tahun. Penemuan fosil Humin tertua di dunia semakin memperkuat keyakinan tersebut. Dikenal sebagai Ardipithecus ramidus, fosil yang ditemukan pada tahun 1994 ini berasal dari 4,2 juta tahun yang lalu. Dan banyak ahli percaya bahwa wilayah ini merupakan tempat tinggal manusia purba sekitar 150 hingga 200 ribu tahun yang lalu. Saat peradaban mulai berkembang, masyarakat mendirikan kerajaan pertama yang dikenal sebagai DMT, yang berdiri dari tahun 980 sebelum Masehi hingga 400 sebelum Masehi. Penelitian juga menyebutkan kerajaan bernama DMT menjadi kerajaan paling berkuasa di masa itu. Dan orang-orang dalam kerajaan ini mengembangkan sistem irigasi, memanfaatkan alat bajak, menanam millet,
serta membuat peralatan dan senjata dari besi. Menariknya, Ethiopia merupakan sedikit dari negara Afrika yang tidak merasakan penjajahan bangsa lain. Satu-satunya bentuk pendudukan di Ethiopia terjadi saat diktator Italia Benito Mussolini berkuasa pada tahun 1930-an. Tiga, India. India menjadi salah satu negara tertua berdasarkan sejarah peradabannya. Peradaban awal muncul di lembah Indus sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Meskipun peradaban telah ada pada waktu itu, identitas bangsa India mulai terbentuk sepenuhnya selama periode Veda yang berlangsung sekitar tahun 1500 hingga 600 sebelum Masehi. Peradaban Veda membangun dasar bagi kepercayaan Hindu dengan teks-teks Veda kuno serta warisan budaya yang masih bertahan hingga saat ini di anak benua India. Pembentukan kerajaan pertama diketahui terjadi pada tahun 1200 sebelum Masehi dan berlangsung hingga akhir periode Veda. Akhir periode Veda menyebabkan kebangkitan Hindu, Jainisme, dan Buddha di India. Kebangkitan tersebut sekaligus penanda dimulainya dinasti kuat yang akan memerintah India selama 3 milenium berikutnya. Dan kemudian India modern didirikan pada tahun 1947 setelah negara itu memperoleh kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Empat, Yunani. Periode Arkaik Yunani adalah salah satu periode waktu yang paling menonjol di Yunani karena meletakkan dasar untuk periode klasik Yunani, dikenal sebagai dasar dari peradaban barat modern. Dalam sejarah, periode Yunani muncul sekitar 800 sebelum Masehi setelah keluar dari abad ke-8. Selama periode Arkaik, Yunani membuat kemajuan pesat dalam berbagai bidang seperti sains, seni, puisi, dan teknologi. Dan hingga saat ini, peninggalan kuno Yunani masih dapat dilihat dari situs kuno seperti kuil Athena. Selain itu, yang lebih penting dari kemajuan yang ada di Yunani adalah adanya polis atau kota negara. Polis akan terus mendefinisikan kehidupan politik Yunani selama ratusan tahun. Selama periode tersebut, alfabet Yunani juga dikembangkan bersama dengan lembaga demokrasi. Yunani kuno diikuti oleh Yunani Romawi, Yunani Bizantium, dan Yunani Ottoman. Dengan periode Yunani modern dimulai pada tahun 1821 setelah Revolusi Yunani. Lima, Iran. Kemudian yang terakhir adalah Iran yang disebut sebagai Persia. Bangsa ini adalah salah satu peradaban besar tertua yang masih ada di dunia. Pemukiman bersejarah dan perkotaannya sudah ada sejak 7000 sebelum Masehi. Pertama kali disatukan oleh bangsa Media kuno pada tahun 625 sebelum Masehi, Iran pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Kairus Agung yang terbesar dan pertama di dunia yang dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenid pada tahun 500 hingga 330 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 1501, di bawah dinasti Safawi, bangsa ini dinobatkan sebagai negara merdeka. Iran menjadi monarki Syiah yang diperintah oleh seorang kaisar hampir tanpa henti dari tahun 1501 hingga 1979. Karena ini, Iran secara luas diakui sebagai salah satu negara tertua di dunia.
Demikianlah pembahasan video kali ini, dan semoga video ini menambah wawasan kalian tentang negara tertua di dunia. Dukung kami dengan cara like videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oh ya, jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.